karena kau belum pernah jadi presiden. Itu ada komentar satu yang saya selalu ingat itu. Saya kan ada beberapa lagu yang mengkritisi kebijakan presiden. Karena saya ini kan orang sok pintar ya sebenarnya kan. Ada satu komentar di situ. Iya, karena kau belum pernah jadi presiden. Itu saya selalu ingat terus. Jadi maksudnya si komentar itu adalah karena kau belum pernah jadi presiden, jadi kau tidak tahu bagaimana beratnya jadi presiden. Itu maksudnya. Janganlah banyak mengeluh, syukuri yang datang, rezeki bukan hanya uang. Keren. Oke, selamat malam teman-teman Cuma Podcast. Malam ini kita ketemu lagi. Ini edisi keberapa ya? Saya lupa. Tapi sudah kesekian lah. Nah, seperti biasa kita malam ini kalau di Cuma Podcast kita sebutnya teman sharing. Ya, jadi teman sharing kita malam ini ada Bang Jack. Siap, terima kasih. Halo, Bang Jack. Tapi saya panggil Kang saja boleh? Bebas. Saya agak ini kalau panggil orang Bang itu. Siap. Oke. Kang Jack, Kang Jack itu nama asli ya? Atau Nama apa ya? Nama akrab sih sebenarnya. kan setahu saya bukan Jack Marwoto. Jack Marwoto. Iya, betul Jack Marwoto. Nama kerajaannya Marwoto. Marwoto, Berarti dari Manado, Kang? Ya, ketahuan lah sudah tahu. Sama. Itu antara Manado dan Padang itu. Siap. Ini sebenarnya teman-teman ingin undang Bang Jack itu sudah jauh hari sih. Sedap. Ya, cuman ya baru sempat malam ini. Kita mau sharing dengan Bang Jack soal apa ya, aktivitasnya, tentu juga soal apa sebenarnya yang spesial dari Bang Jack kalau menurut saya adalah Bang Jack ini banyak ini sebenarnya menyuarakan terlalu namanya mungkin kalau dibilang kesombongan nih. Iya sih. Tapi boleh diterima dan tidak, tapi kalau menurut saya sih iya. Terutama dengan ini ya platform YouTube di Pataba Picture itu luar biasa. Artinya kalau dari pengalaman saya sih 2016 atau 2017 tuh Bang Jack. 17. Mulai itu. 17. Dan di 5 Mei 2017. Di saat itu masih relatif sedikit yang teman-teman musisi Palu yang apa namanya melihat YouTube sebagai platform untuk beraktivitas lah, membuang karyanya di situ. Bang Jack salah satu yang awal-awal memanfaatkan platform itu. Sebenarnya idenya apa itu Bang Jack? Apakah di saat itu sudah melihat potensi dari platform itu sebagai media kampanye misalnya atau berekspresi? Saya jawab ini. Siap. Sebenarnya tidak. Sebenarnya mungkin teman-teman semua, baik musisi ataupun apa, pasti mereka sadar akan platform media sosial kan, baik Instagram, Facebook, YouTube atau dan lain-lain. Cuma kan permasalahannya teman-teman penyanyi yang ada di Kota Palu itu mereka punya panggung. Ada yang sering reguleran di kafe, kan? Ada yang ada event diundang. Saya adalah seorang yang suka musik, suka bikin lagu, lantas tidak punya panggung, Pak. Maka saya harus menggunakan bagaimana caranya supaya saya bikin lagu itu ada yang dengar gitu kan? Kan kalau bicara tidak punya panggung itu, saya yakin bukan karena kualitasnya tidak dilirik kafe atau tempat-tempat musik itu, atau karena apa? Iya itu mungkin dia kayak gini. Memang sih ranah mencari rezeki. Nah kita bicarakan situ. Ada beberapa teman musisi memang dia sudah punya ruang untuk mengais rezeki gitu di dunia hiburan malam, kafe kah apa gitu. Nah kalau saya kan basicnya itu sebenarnya kan teman-teman tahu lah. Basic saya kan bukan seorang penyanyi. Basic saya adalah seorang tukang sablon yang membuka usaha. Nanti kita cerita itu. Jualan kaos lah, gitu, kaos Palu. Tapi kan di dalam sini ada, saya mau bikin ini gitu.
saya suka bikin lagu, saya suka nyanyi gitu. Nah, kalau nggak ke YouTube mau kemana lagi? Ya artinya dalam satu lingkaran itu, ya kadang-kadang penggalan dibuang ke Instagram, penggalan dibuang ke Facebook, fullnya ada di YouTube. Niatan awal sebenarnya ingin pamer sebenarnya. Jadi niatan awalnya ingin pamer, maksudnya saya rasa hampir semua orang, hampir semua kita sebenarnya itu ingin berkarya. Tujuan finansial itu nomor berikut sebenarnya, tapi tujuan awal adalah bagaimana supaya karya saya ada yang lihat. Itu sebenarnya kita itu berada di ruang itu, karena kalau kita bisa bikin sesuatu lantas hanya dinikmati sendiri, saya rasa nggak asik juga kan. Nah itu, jadi kenapa saya harus bermain YouTube? Saya juga pertama main YouTube itu tidak tahu kenapa harus ada AdSense apa semua itu. Nanti setelah kesini, oh iya ternyata ada. Kayak gitu. Jadi jawaban singkatnya adalah saya ingin membuat sesuatu yang bisa dinonton orang lain. Ya khususnya lagu ya. Ya kalau ini ke YouTube, ya alhamdulillah ada 1-2 orang yang suka, 1-2 subscriber yang suka, sampai sekarang 169.000 lah kalau begitu. Jadi kayak gitu. Udah, bukan hanya itu. Dan itu kalau saya lihat sih terbesar ya kalau ambil segmentasi seniman dan ini. Enggak. Di YouTube. Enggak lah. Yang Palu. Iya. Sulawesi Tengah itu kemarin teman kita juga yang in Indonesia. Si siapa? Teman kita di media juga. Dia meranking. Jadi saya berada di posisi 8 waktu itu. Tahun kemarin ya. Di posisi 8. Di atasnya ada. Dan itu teman-teman Palu Sulawesi Tengah semua. Di dalam konten yang berbeda-beda. Ya karya yang berbeda-beda. Tapi semua bermain di platform YouTube. Jadi saya berada di 8. Cuma saya ini sebenarnya apa? Lambat gitu kan. Lambat tapi hanya tahu tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ada 1.000 subscriber, tiba-tiba dapat silver play button kayak begitu aja. Tiba-tiba ada AdSense kayak gitu. Nah, ada teman-teman ini yang memang laju gitu. Tahu-tahu sekarang sudah sangat jauh melambung. Tapi sudah itulah. Kehidupan di YouTube itu kan tidak bisa diteorikan. Betul, algoritma dia. Orang cerdas dalam teori itu akan kalah dengan orang beruntung, Pak. Betul. Tapi Bang Jack ini yang satu yang saya suka soal komitmen dan konsisten. Komitmen maksud saya komitmen memilih tema itu ya, yang tidak berubah. Walaupun mungkin tema mungkin saya lihat kadang-kadang ada isu nasional, tapi digarap dan dikemas lokalitasnya dapat gitu. Sengaja memilih ini, Bang Jack. Bukan sengaja sih, sebenarnya gini. Menyuarakan lokalitas kita. Bermusik itu kan sebenarnya apapun materinya, itu pasti akan, kalau membuat musik, genrenya itu pasti akan kembali dari kita. Kalau kita suka dangdut, gitu kan, pasti akan bikin musik yang nuansanya ke dangdutan. Suka rock juga akan gitu. Jadi pada saat garap tentang apapun itu, kita pasti akan terjebak dengan kelokalan itu, karena bagaimanapun juga mindset kita itu sudah telinga itu pasti sudah sangat terdidik sangat terdidik oleh kelokalan di mana kita berada kan gitu. Jadi dalam beberapa karya yang di Patah Picture pun juga seperti itu. Pasti tiba-tiba ada kejawa-jawaan, ada kepalu-paluan. Yang terbaru saya lihat collab dengan grup campur sari itu ya. Itu keren. Itu salah satu lagu yang berbahasa Jawa. Tadi itu yang saya pertama itu akan saya bikin dalam bahasa Indonesia. Mungkin 1-2 pekan nanti sudah ada yang versi bahasa Indonesianya. Gitu. Dan hebatnya Kang Jack ini bukan cover, memang orisinil. Diciptakan lagunya gitu ya. Banyak kan musisi sekarang, ya saya tidak mau menyebutnya musisi ya, tapi artis yang ingin cepat ya cover gitu ya, memang jual kualitas suara, tapi menurut saya karena tidak lengkap. Saya nggak cover mau kan, saya sadar diri juga.
sebaik apapun saya cover pasti saya tidak akan baik karena saya punya suara tidak bagus. Jadi sebenarnya ini lari dari kenyataan sebenarnya kan. Kenapa saya harus bikin lagu sendiri? Karena saya kalau cover lagunya orang ketahuan di mana salahnya. Ya. Nah, karena sudah ada aslinya. Betul. Nah, kalau saya bikin lagu sendiri, seandainya pun ada salah, pasti orang bilang, oh begini sudah aslinya. Kan Karena kalau cover kan kita punya ukurannya gitu. Iya, ada nggak- tolak ukurnya. kita ukurnya dari penyanyi asli. dari Dia penyanyi bisa asli. lebih bagus atau lebih buruk gitu. Iya. Kalau kita ciptakan dan menyanyikan sendiri kan, ya. Walaupun salah, Ukurannya orang suka kita, dengar, kita yang sudah kita ciptakan, udah ukurannya. suka kita. siap. Oke Kang Jack, Pataba Picture. Lalu kan yang saya lihat memang berkembang menjadi komunitas, betul nggak ya? Menjadi semacam kumpulan komunitas Enggak. kreatif gitu. Banyak teman-teman bilang katanya ini menjadi sebuah komunitas. Sebenarnya tidak. Artinya kita kalau bilang komunitas maka berbentuk dalam sebuah kelembagaan gitu kan. Itu kan maksudnya. Iya. Memang ada beberapa teman yang bilang bahwa Pataba itu menjadi tidak. Jadi ini kita hanya seperti komunitas, tapi ya komunitas tak Spontan gitu ya, ngumpul-ngumpul. Iya cuma gitu aja. Jadi kalau makanya teman-teman yang kadang-kadang muncul atau yang ada di Pataba pun juga orangnya berubah-berubah kadang-kadang ini kadang-kadang. Iya. Tapi saya bersyukur bahwa kayak di Pataba itu buat sebagian teman-teman menjadi tempat pulang. Saya senang. Jadi pada saat dia jauh, pas pulang ke Palu, pasti harus pulang ke ngumpul Pataba. lagi. Nah itu sebuah hal yang saya pikir sebuah pencapaian buat saya. Membangun Pataba yang akhirnya bisa menjadi manfaat dan menjadi ruang cinta di situ. Iya. Gitu. Tapi saya lupa tanya, ambil nama Pataba itu kenapa? Apa yang men-trigger ambil nama Pataba? Kan itu Iya. lokal sekali lokal itu. sekali. Coba Orang begitu dengar, wah ini Palu atau Iya. Sulawesi Tengah lah. Sulawesi lah sebenarnya. Pataba. Cuma kita di Palu sudah sangat menggunakan itu dalam urusan sehari-hari. Contoh, kita pakai baju nih kan. Kalau orang kering cuci pakai pasti kita Baju Pataba. Baju Pataba. Jadi itu dari situ benar dari situ. Dari kata-kata itu kata-kata seperti itu sudah sering muncul dari dulu. Saya dulu pertamanya namanya kaos Kelor dulu harusnya. Kelor. Kalau bikin brandnya itu Kelor. Kelor juga identik lokal sekali. Nah, Kelor identik, tapi pada tahun itu kayaknya belum ngena ini kan. Nah tiba-tiba muncullah teman-teman ngomong gitu kan, baju Pataba ini. Oh ini sudah Pataba. keren. 12 10 Desember maka saya pakailah itu jadi Pataba. Siap. Keren Andalan loh, kan artinya. nama Pataba itu orang langsung tahu gitu ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu Pataba itu artinya ini ya Bang Jack. Andalan. Andalan betul andalan. Baju tadi kayak dibilang Bang Jack, kalau baju itu turun dipakai kita Ya. sebutnya baju Pataba, baju andalan. Apapun itu kan sebenarnya, Apapun bukan itu. cuma baju. Iya. Teman pun kalau teman sudah jadi sahabat itu teman Pataba juga. Oke. Tapi Bang Jack, begitu Pataba berkembang di soal bermusik, berkarya, itu gimana ya? Apakah pakai manajemen tidak? Misalnya saya membayangkan ada proses yang serius dalam, misalnya Tidak ada. ada riset soal apa yang viral, apa yang kita harus bikin lagu seperti apa gitu. Dalam berkarya apapun yang kita bikin di Pataba itu sebenarnya muncul dari tidak ada yang serius dan polanya prosesnya pun tidak seserius apa yang ada memang sebagian teman-teman Tapi yang hasilnya serius loh itu. ya alhamdulillah kalau dianggap serius. Tapi yang intinya itu kayak bikin lagu aja kan, bikin lagu hal yang viral itu 24 jam itu harus selesai. Jadi secepat itu memang. Jadi tidak riset juga kan sebenarnya saya tuh dimudahkan dengan teman-teman media semua ini. Kalau bicara lagu kritik gitu ya, kritik kepada pemerintah kah atau apapun itu, saya kan selalu bersumber dari teman-teman media yang sudah mengangkat melalui berita. Nah, kita kan contoh ada kasus A gitu. Kalau ini kasus seksi, maka teman-teman media pasti sudah akan mengangkatnya. Nah, setelah itu terangkat, maka saya tinggal membaca, mencari benang-benang merahnya yang bisa dijadikan lirik, kan gitu. Iya. Nah, artinya sebenarnya saya dengan teman-teman media itu hampir sama.
menyampaikan sesuatu, cuma kalau teman-teman media menyampaikannya melalui tulisan dan berita, saya menyampaikannya melalui lagu. Sumbernya sama, cuma teman-teman media bekerja, saya cuma baca tulisannya teman-teman media. Ya, Kayak gitu. dan hasilnya apa ya, lirik dan aransemennya renyah gitu, enak didengar gitu ya. Balada ya, kalau saya tidak salah ya, Ada yang kalau bicara soal genre. kayaknya balada ya. Balada. Genre yang kayak gitu. Dan itu jarang sih, yang bukan jarang ya, mungkin saya kurang ini, tapi kalau di Palu masih relatif kurang sih. Yang bawa isu-isu sosial. Yang dibawa ke ranah serius agak kurang, tapi kalau teman-teman KPJ, Oh iya, pengamen banyak pakai. kalau KPJ sering saya lihat main dengan itu. Oke, berarti bukan komunitas atau dia disebut komunitas tapi apa Bukan, spontan kayak- gitu ya? Kalau ya komunitas spontan sih sebenarnya. Artinya Komunitas kan spontan. Kang Jack mampu men-trigger orang lain gitu ya? Tidak, saya yang di-trigger teman-teman sebenarnya. Saya juga tidak merasa saya bagaimana ya. Jadi ini seperti simbiosis mutualisme sebenarnya. Ya. Apa yang saling menguntungkan. Ya. Saya juga tidak bisa sendirian di rumah. Saya itu paling tidak bisa kalau hidup dalam sepi gitu, nggak bisa. Saat sepi pun saya pasti akan undang teman-teman. Sini dulu. Jadi gitu sebenarnya. Kalau men-trigger juga enggak. Saya yang sangat butuh teman-teman, dan pada saat ada orang pun pasti saya selalu hubungi teman-teman. Ayo sini. Kayak gitu. Ya. Keren. Hanya hubungan ini. Ini benar-benar hubungan hati saya sebenarnya. Hubungan hati antara saya dengan adik-adik. Kan di sana itu jadi ada beberapa generasi kalau saya yang teman-teman nongkrong ya. Generasi agak atas sedikit, generasi yang seumuran dengan saya, ada generasi di bawah. Ya. Gitu. Keren. Mungkin apa ya? Ya sekali lagi Kang Jack boleh menolak, tapi saya sebagai orang yang lihat dan tahulah paling tidak pengaruh Pak Taba itu ya relatif ada dan kelihatan lah. Untuk siapa? Apanya? Untuk siapa? Untuk orang lain. Oh, Termasuk itu kalau saya melihat platform media sosial sebagai sarana untuk berekspresi dan ya termasuk kampanye juga ya, kampanye sosial itu akhirnya orang menjadi sadar bahwa efeknya dahsyat dan Iya. luar biasa gitu ya. benar. Dan saya kan sebenarnya mulai mempelajari media sosial dari tahun 2015 sampai agak ngeh di 2017 itu kan sebenarnya saya punya sebuah produk, kan, produk kaos kayak itu. Pada saat itu biaya publikasi melalui media Ya itu itu sangat mahal. itu. Dulu kan media sosial Media sosial belum terlalu bagaimana ya? Belum. Facebook saja setahu saya 2009 dia baru masuk, tapi di Palu masih proses adaptasi lah. Adaptasi itu. Baru Nah. sedikit orang yang pakai. Jadi itu, saya pikir gimana caranya saya promosi? Kalau saya mau pakai media harus bayar dong. Mahal, Harus bayar, iya, betul. mahal. Mungkin kalau produksi sudah bagus enggak mahal, tapi kan ya produksi masih sementara perjuangan. Iya. Oh, setelah pelajari, oh yaudah. Kayaknya bikin sesuatu bisa melampiaskan hobi, Iya. sekalian bisa promosi, Iya, kan gitu. iya, Nah, betul, itu. betul. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan saya harus belajar di media sosial. Dan efeknya terasa sekali Ngaruh kan sekali. ya. Heeh. Saya ada sensus pribadi pendataan sendiri gitu kan. Saat ada orang yang saya tidak kenal datang gitu belanja, saya tanya, ibu tahu dari Pataba dari mana? Ada yang YouTube. Ya. Karena kan kalau dulu kalau bikin sesuatu itu selalu saya di akhir video saya cantumkan nomor HP dengan alamat itu, selalu saya cantumkan itu. Jadi dari survei yang saya lakukan, survei kecil-kecilan di galeri itu, oh ternyata dari sekian orang yang datang, yang tahu dari teman terdekatnya itu ada, tapi juga yang dia bisa tahu dari media sosial itu juga banyak. Iya. Baik dia dari map, kan situ juga ada alamat apa semua kan, dari Facebook, dari YouTube. Oh iya, ternyata
ada ngaruh gitu. Oh, jadi setelah itu sudah, berarti kita lanjutkan. Nah, cuma semakin kesini kan sudah agak beda lagi. Iya, iya, iya. Sekarang kan kita biaya publikasi melalui media-media online juga lebih mudah dan tidak terlalu mahal. Artinya bisa dijangkau gitu lah. Kan kalau pakai prinsip marketing kan prinsipnya jelas Kang. Yang penting orang banyak tahu dan banyak lihat gitu. Iya. Kan gitu ya. Tinggal soal kreativitas. Iya betul. kemasannya, kayak Dimanapun mau ditampilkan yang penting prinsip dasarnya nyampe udah sikat aja. Gitu. Saya boleh minum ini? Silakan Kang. Dan itu Kang, karena saya orang media itu juga kadang-kadang mematikan media Kang. Tapi ya kritik Tapi tidak, tunggu. kritik ke inilah. Perkembangan teknologi. Buktinya juga sampai sekarang teman-teman media juga tidak mati. Masih selalu hidup dengan dunianya. Kan? Selalu ada cara untuk bertahan Cara. Kang. Akhirnya kan teman-teman media juga sekarang tambah cerdas-cerdas, Pak. Cerdas. Karena apa Kang? Ya karena banyak saingan. Sekarang bener ini saya bicara ini ya. Pebisnis kalau dulu itu mereka harus minta bantuan media untuk mempublikasikan. Sekarang kan kita agak susahnya adalah pebisnis sendiri sudah mulai belajar seperti saya contohkan. Sudah belajar menggunakan media sosial untuk publikasi. Ini juga sama kasusnya dengan para politisi. Kenapa para pebisnis percetakan sekarang agak pusing? Karena para pebisnis sekarang sudah banyak masuk caleg. Oh, gitu. Artinya dia mau masuk caleg, dia sudah langsung beli alat cetak sendiri. Jadi pada saat yang dulu itu kalau masa-masa tahun-tahun politik Masa itu, panen gitu ya. percetakan tuh panen. Sekarang enggak lagi. Oh gitu ya. Karena si pebisnisnya sudah masuk di politik, dia sudah punya alat. Jadi pada saat dia mau bikin apa sudah bikin sendiri aja. Iya. Jadi kasusnya itu hampir sama lah media dengan percetakan sekarang kayak gitu. Iya. Tapi ya itu tadi selalu ada cara untuk bertahan. Iya. Gitu ya. Tapi serius Kang, kalau Akang bilang tadi media semakin berkembang dan cerdas, banyak juga yang karena digitalisasi justru down gitu ya, karena tidak mampu untuk beradaptasi. Ya, tapi memang betul. Tapi pada akhirnya nanti profesi apapun itu akan diseleksi oleh alam. Yang tidak mampu bertempur ya sudah. Digitalisasi itu seleksi. Yang tidak mampu bertempur, tidak mampu berinovasi, apapun harus berinovasi. Sekarang tidak. Termasuk musisi dulu juga saya kayaknya, Kang. iya semua. Dulu saya sebagai tukang sablon saya sudah merasa paling jago sekali. Sekarang anak-anak tambah jago Kang. lagi. Betul Kang. Dulu kita bikin musik itu aransemen keren. Sekarang anak-anak muda jago-jago bicara editing video. Iya, itu. Dulu kalau orang tidak ke studio tempat editing itu tidak bisa ngedit. Sekarang orang bisa edit pakai HP dan anak-anak muda sekarang keren-keren editannya. Teknologi gitu. Teknologi. Sampai sekarang itu Kang, saya pribadi kalau dulu kan banyak ini Kang, banyak jadi bukan mentor sih tapi melatih anak-anak SMA ambil gambar gitu yang sesuai standar jurnalis. Ada artistiknya sinematografi. Sekarang nggak tidak mempan Kang, karena mereka bisa belajar di YouTube gitu ya. Benar. Sekarang perkembangan teknologi. Makanya sekarang ilmu-ilmu itu harus dijadikan konten di YouTube saja. Betul. Di sana. Jadi orang kalau mau nonton ya bukan di situ. Jadi sampai ke titik misalnya saya berpendapat bahwa digitalisasi itu semualah, bukan hanya jurnalis misalnya, media, seniman, bahkan apapun itu, UMKM bahkan. Iya semua. Merambah atau menggunakan digitalisasi platform media sosial. Sekarang bukan lagi berdebat soal apakah saya akan masuk tidak, tapi ya keniscayaan harus masuk gitu ya. Mau tidak mau harus masuk. Bukan lagi berpikir soal saya tidak masuk nanti takutnya apa. Ya keniscayaan gitu. Benar. Semua Kang, semua media juga merasakan itu. Apalagi Kang Jack, Pataba ini sampai ya kita sudah singgung tadi soal aktivitas lain Akang, sablon baju apa, termasuk kritik sosial, melihat kondisi sosial juga. Saya lihat di baju juga banyak tulisan-tulisan yang bukan nyeleneh sih, tapi lokalitasnya dapat kayak gitu.
Luar biasa itu. Berarti memang sablon dan bisnis pakaian itu duluan. Ya, kalau bisa dibilang itu nyawanya Pataba di situ sebenarnya. Kaos itu adalah nyawa dari Pataba. Karena logo yang saya daftarkan pun saya daftarkan itu juga yang ada tulisan Pataba, kaos kata Kota Keller. Jadi sebenarnya ya itu nyawanya di Pataba itu kaos itu. Saat sekarang harus belajar di dunia YouTube apa semua itu adalah sebuah ekspresi sebenarnya. Ya. Ekspresi yang kebetulan ada bonusnya. Kang, ada berapa cabang sekarang? Kan beberapa saya lihat ada di Suprapto dulu juga saya lihat. Cikditiro. Titiro. Cikditiro dulu sempat ada di situ. Pasca gempa, sementara kan lagi tidak sehat kan, tidak sehat kondisinya waktu itu, maka saya tutup dulu. Setelah beberapa saat, COVID. Ya betul. Ya sudah, akhirnya belum terlalu sehat ini kena COVID lagi. Maksudnya kalau orangnya sehat, kondisi bisnisnya yang pada saat itu masih belum bisa harus mengembangkan sayap. Tapi saya mulai dari tahun ini kita sudah insya Allah kita akan bersepakat bahwa Pataba nanti akan saya dalam satu kabupaten itu harus ada Pataba, itu insya Allah rencana. Jadi saya mohon didoakan dan teman-teman di sini semua mudah-mudahan niatan saya itu terkabul. Dan Kang Jack ini yang luar biasa, setiap event-event teman-teman jurnalis selalu support gitu. Saya yang terakhir yang saya terlibat langsung itu hari penyiaran itu Kang, 2018 ya. Iya. Lama sebelum gempa malah. Kita nyablon di tempatnya Kang Jack dan desainnya luar biasa bagus. Ya itu hanya karena ya semata-mata hubungan pertemanan Iya, saya. dan harga menurut kita ya pada saat itu rendah malah. Maksudnya paling tidak ribet lah, harus segini langsung. Ya mungkin karena punya ini ya, punya apa? Ya hubungan pertemanan lah. Hubungan dan semangat yang Ini kan hubungan pertemanan itu dalam usaha itu ada dua kemungkinan. Kalau kita bisa tipu dia, maka dapat harga mahal. Tapi kalau teman yang bisa tipu kita yang hanya itu urusan resiko berteman dan bersahabat itu saling menipu. Tapi pasti akan selalu merindukan kan itu. Iya, siap. Karena begitu tuh. Yang penting tidak rugi, Kang. Iya, Iya kan? enggak. Rugi dan untung itu hanya masalah gantian saja. Siap. Mungkin minggu ini saya kalah, tunggu minggu depan saya tipu lagi kayaknya. Maksudnya itu. Mungkin hanya begitu cara berteman. Siap. Kang, berarti sekarang ada project apa? Project bermusik, sekarang satu lagu sementara saya masih mau take vokal dan saya kan sebenarnya ada satu lagi channel YouTube Media Pataba. Dua ya? Ya. Semua sudah terakses. Pataba juga. Media Pataba. Oh, Media Saya Pataba. kenal Media Pataba. Yang Pataba Picture kan insya Allah sudah jelas ranahnya ke musik. Nah yang saya bingung di satu ini, makanya saya berencana akan membuat seperti web series, tapi masih sebatas rencana juga. Sekarang masih random, woi kacau balau, pokoknya apa yang saya suka isi. Bikin film, Kang. Bagus, Kang. Iya, makanya kalau teman-teman di sini support, keren sekali. Kayaknya bagus Disupport lah. Kayaknya kita bikin film, tapi pemainnya anak-anak media semua. Keren tuh, Kang. Keren tuh ya? Keren tuh, Kang. Keren. Iya, kayaknya. Kan selama ini teman-teman media kan cuma di belakang layar terus. Iya, betul. Iya. Mudah-mudahan teman media kedengar ini kan. Iya. Iya. Tapi harus lama itu, Kang. Karena harus ada workshop ngajari acting apa segala. Oh enggak, teman-teman kan pintar acting, Pak. Actingnya luar biasa teman-teman ini. Dia hanya dikasih pancingan sedikit saja, sudah acting sendiri dia. Aduh. Pemeran utamanya Yardin. Oh iya Pak Ketua. Yardin. Kang, tapi punya pengalaman Apa? ini tidak, Kang ya? Karena di lagu-lagunya juga banyak mengambil isu-isu sosial lokal gitu. Pernah dapat kritik misalnya apa juga Pataba ini, pernah kayak begitu tuh? Secara langsung enggak, tapi kalau komentar ya banyak lah. Yang paling sadis menurut Akang komennya kayak bagaimana, Kang? Karena aku belum pernah jadi presiden. Itu ada komentar satu yang saya selalu ingat itu. Saya kan ada beberapa lagu yang mengkritisi
kebijakan presiden. Karena saya ini kan orang sok pintar ya sebenarnya kan. Ada satu komentar di situ. Iya, karena kau belum pernah jadi presiden. Itu saya selalu ingat terus. Jadi maksudnya si komentar itu adalah karena kau belum pernah jadi presiden, jadi kau tidak tahu bagaimana beratnya jadi presiden. Itu maksudnya. Saya bilang, wah keren juga komentarnya. Kalau saya balas Kang, karena saya tidak pernah dikasih kesempatan, gitu saja. Tapi Akang melihat ada dampak yang langsung Akang lihat tidak dari menggunakan lagu dan platform media sosial untuk memotret kondisi-kondisi Maksudnya? sekitar itu. Maksudnya apa? Misalnya ada satu lagu yang khusus untuk mengangkat isu apa gitu, di Palu lah misalnya. Ya. Lalu karena lagu itu Ada akan apa lihat gitu? ada perubahan, paling tidak jadi perhatian dan ya ada perubahan lah. Atau Saya juga gimana ya? Kayaknya kalau saya melihat sendiri sih, kan enggak itu. Kita kan tidak bisa berubah, kita cuma hanya sok tahu saja. Mudah-mudahan berubah dengan kita kan. Akhirnya banyak hal kan memang banyak hal yang sudah harus terjadi. Cuma kan ini hanya begini sebenarnya. Kewajiban kita yang seperti tahu ini ya harus mengkritisi, hanya begitu sih. Walaupun kita juga nggak tahu apakah kritik kita itu betul atau tidak. Tapi sebagai tanggung jawab orang yang kalau bicara kita sebagai masyarakat yang juga punya hak sudah memberikan suara atau mengamanatkan, maka kita juga punya hak dong iya. menegur. Iya. Nah karena saya tidak kenal secara pribadi, maka saya negurnya lewat dari jauh. Kalau saya kenal pribadi pasti saya tegur, jangan gitu dong. karena kita tidak kenal secara pribadi, Iya. ya negurnya lewat begitu. Siap. Tapi saya anggap ternyata juga kita semua ini, baik netizen itu juga cerdas-cerdas. Buktinya semua lagu yang saya anggap membahayakan ternyata juga aman-aman saja. Karena Kayak lagu apa tuh Kang yang Akang anggap membahayakan? banyak lah, ada beberapa itu. Saya agak was-was, tapi ternyata tidak, baik-baik saja. Ya yang berhubungan dengan pemerintahan kayak begitu kan, presiden gitu kan. Saya dulu waktu sebelum pas mau tayang itu, yang satu hari cepat naiknya, agak was-was juga, jangan kenapa-kenapa. Ternyata enggak. Nah itu saya menganggap bahwa semuanya itu cerdas dan semuanya itu memahami bahwa yang saya sampaikan juga bukan semata-mata keluar dari isi kepala saya, yang hanya semata-mata opini saya. Karena kan itu yang saya bilang dari depan. Iya, betul. Bahwa semua yang saya sampaikan adalah sumber datanya jelas. Kan gitu. Dari media sosial baik lokal maupun nasional. Iya. Jelas semua di situ. Jadi kalau seandainya yang saya sampaikan salah, maka dari semua yang saya ikut itu ada kesalahan juga kan gitu. Siap. Ya itu tadi yang saya bilang, riset lah, walaupun skalanya mungkin sederhana gitu ya, melihat isu-isu di media. Kang, tapi menarik untuk cerita soal ini, proses berkarya itu. Kan tadi misalnya ada riset gitu ya, melihat tema yang apa yang bagus atau yang apa Yang mau diangkat. nilainya bagus, lalu itu menjadi lirik, lalu menjadi dicari aransemennya, dicari chord gitarnya. Prosesnya bagaimana tuh Kang? Chord gitar dulu misalnya atau Terbalik-balik juga enggak. lirik dulu apa? Tidak jelas. Ada yang kadang-kadang harus musik dulu. Ada yang kadang-kadang sudah jadi barisan lirik belum ada musik. Nah, cuma karena yang dimudahkan yaitu sekarang kita sangat dimudahkan untuk berkarya karena teknologi, peralatan recording sekarang sangat mudah didapatkan dan harganya sangat terjangkau. Iya. Jadi enak saja kan, kita bisa di rumah sendiri menjedang-jedang. Jadi kita tidak bingung gitu, tidak terlalu kaku. Jadi mau bikin jam berapapun, yang penting sudah siap gitu, itu lebih mudah. Kalau dulu kan susah. Iya, Ke studio dulu. Nah kalau cuma ke studio mana mahal lagi ya kan? iyalah, kalau cuma modal lagu, cuma modal musik sudah ada. Butuh waktu untuk mahal lagi bayarnya kan. Gitu. Belum lagi soal ini ya, platform tadi ya. Dulu kan sulit tuh Kang. Kita mau lagu kita didengar orang kan sulit. Oh, sulit.
sulit sekali. Sekarang kan semua orang bisa Kita dulu dapat panggung punya di lagu YouTube. bisa diputar di angkot itu sudah senang sekali, Pak. Kan gitu. Dulu ukurannya kan bukan senang medsos, sekali Pak, itu, Bang. angkot. Kalau sekarang kita sudah senang kalau lagu kita ada yang share di Facebook, Instagram, TikTok atau apa semua. Nah, kalau dulu tidak. Sebelum ada media sosial, dulu kita sudah senang kalau lagu kita diputar di angkot warna biru gitu. Wah, sudah senang. Iya betul. Angkat warna biru. Palu Taweli gitu. Palu Mamboro. Mamboro dulu itu di luar Palu itu. Padahal Palu juga dulu. Mau kemana kau? Ke Mamboro. Pada Palu juga ya. Padahal mau Palu. Orang Mamboro mau ke Palu dulu, mau kemana kau? Mau ke Palu di pertokoan. Padahal Mamboro Padahal Palu juga. Siap, siap. Waduh, Kang, tapi tadi saya asik ngobrol ini sebenarnya, tertarik soal digitalisasi itu. Tadi sempat kita ini. Kang, masuk ke dunia digital dengan platform YouTube dan media sosial lain itu, apakah, saya tanya opini nih, menghilangkan nilai nggak, Kang? Karena kan kita, ya saya nggak tahu pengalaman Akang ya, tapi yang saya lihat banyak yang apa ya, di akhirnya dikendalikan oleh algoritma misalnya. Misalnya tadi ada proses mencari apa namanya, mencari isu, mencari ide untuk lagu misalnya. Kan akhirnya kita berpikir untuk kita cari tema-tema yang trending supaya ikut lagu kita ikut keangkat gitu. Saya Menurut Akang gimana itu? ada beberapa waktu lah. Saya juga sempat terjebak di ranah itu. Terjebak. Cuma kan kayak sekarang. Sekarang saya lagi down nih, lagi agak jarang konten. Iya, saya lihat tadi di YouTube terakhir 2 bulan kemarin ya. Iya, 2 bulan agak atau 3 bulan saya lihat. Kalau dulu, saya tuh dulu seminggu sekali. Jadi sebulan pasti 4 konten. Ya itu karena kita masih berada di ruang memuaskan orang lain sebenarnya. Padahal kita sendiri kadang-kadang apa juga saya bikin tadi ini. Itu. Iya. Saya rasa itu mungkin semua akan menikmati, akan merasakan itu. Tapi juga pada saatnya juga akan kembali ke diri sendiri. Nah, sekarang saya sudah berada di zona, sudahlah, kalau kau mau tunggu saya punya, akhirnya kayak gitu kan. Iya. Karena tersiksa loh itu, tersiksa saat kita harus ada isu, saya bikin. Tersiksa. Ada kebahagiaan yang hilang sebenarnya. Iya. Puas iya, tapi puas dalam mana ya? Susah dibilang, Pak. Yang jelas ada kebahagiaan dalam berkarya yang hilang. Itu kasus saya pribadi. Walau alam kalau teman-teman yang lain. Kalau saya itu ada sesuatu yang saya tidak harus bikin. Kenapa saya bikin? Iya, gitu. betul. Itu kayak gitu. Jadi pada saat dia ada yang nonton agak sedikit banyak pun juga tidak. Jadi gitu. Nah, sekarang mungkin sudah agak tua barangkali, jadi sudah agak menahan. Kalau tiba-tiba nggak usah lah, sudah nggak usah. Jadi sudah bukan tidak peduli dengan viewers atau subscriber. Cuma kan ada sebuah karya yang harus kita benar-benar bisa pertanggungjawabkan untuk kita sendiri saja. Artinya dipertanggungjawabkan itu adalah pada saat dinonton hari ini, dinonton besok, dinonton lusa, dinonton minggu depan, itu masih rasanya tidak berubah. Betul. Nah, kalau yang saya bilang tadi, yang saya punya pengalaman itu, saat saya mulai tindis posting, itu pada sudah terbang, kenapa kok gitu, gitu loh. Saya rasa paham lah. Iya, paham. Itu yang saya mau sebut, itu mempertahankan nilai itu, Kang. Betul tidak ya? Tadi kan Akang bilang bagaimana karya itu bisa dinikmati sekarang, besok, lusa, seterusnya lah. Artinya semangat dan nilainya itu ada gitu. Nilainya ada tuh. Itu tadi yang saya coba tanya itu, Kang, karena kan kecenderungannya ketika kita masuk ke apapun itu ya, mau media bahkan seniman dalam berkarya gitu ya, ketika dia masuk di ruang-ruang digital, ya viral itu jadi kadang-kadang jadi standar untuk dia ikuti gitu ya. Saya ikuti yang viral, padahal kan kita belum tahu nilainya apa gitu ya.
Kadang-kadang yang viral kan itu hanya karena dramatis misalnya ya, Ya. karena menarik gitu. Padahal kadang-kadang nilainya Fenomena tidak TikTok, ada. fenomena TikTok itu sangat Iya. sangat bisa untuk kita jadikan pelajaran. Fenomena TikTok kan. Sekarang kita bisa lihat eh, fenomena TikTok itu sangat bagaimana kita bisa lihat eh, teman-teman yang bikin konten. Iya. Ya mungkin masalah nilai kadang-kadang tidak. Ya tapi juga kita juga tidak bisa menyalahkan itu. Ya, betul, betul. Karena dia juga masih melewati jalur yang seperti saya ceritakan tadi kan. Nanti pada saatnya dia akan menertawakan dirinya sendiri, sama lah kayak saya juga. Ada bikin gitu. Jadi nanti akan ada saatnya. Kita akan tertawakan diri kita sendiri. Oh, kenapa gini? Siap, siap. Kang Jack, apa ya? Kalau Akang melihat sekarang di Palu khususnya ya, kalau kita kaitkan dengan proses kreatif, terus ada tadi kita ngomong soal apa situasi digital yang relatif mudah ya sekarang. Kalau Akang lihat Kenapa? akses ke apa internet sekarang relatif mudah kan? Sangat, Ya itu. sangat mudah. Nah, kalau Kang Jack lihat Palu itu terutama dengan itu ya kreativitasnya, komunitas-komunitas kreatif itu laku nggak sih Kang? Laku bukan dalam arti nilai uang ya, tapi laku atau menarik untuk di apa ya disodorkan di apa media sosial lalu menjadi konsumsi apa umum gitu, menarik nggak ya Kang? Iya, saya juga kadang-kadang agak sedikit Atau takut. butuh apa gitu ya? Media sosial itu makanya saya bilang tadi itu sangat susah untuk diteorikan. Saya kalau saya mau studi di konten saya, ada 1-2 konten saya yang saya produksi dengan biaya cukup besar menurut saya. Tapi pada saat kita tampilkan, ukuran saya ini harusnya banyak yang suka dong. Tapi pada saat tayang tidak seperti Ya, ekspektasi kita. Ada sebuah karya yang saya bikin cuma biasa-biasa saja, tanpa biaya yang sangat besar, tapi penontonnya sangat banyak. banyak gitu ya. Jadi saya akhirnya sampai hari saya menyimpulkan, oh iya, berarti media sosial itu hanya menyuruh kita, kau berkarya saja. Masalah mau orang suka ataupun tidak, itu tidak usah terlalu difikirkan. Tetapi buat teman-teman yang cerdas-cerdas itu kan, tentu dia akan memfilter karyanya dong. Ya, ya, ya. Artinya bikin apapun, tapi pasti difilter dulu supaya tidak menjadi sesuatu yang bernilai negatif buat para penonton. Tapi pada intinya adalah semua itu sangat susah diukur, Betul, sangat betul, susah betul, sekali betul. diukur. Kalau mau dibilang oh ini nanti lagu atau apa akan booming, kadang-kadang pada saat di posting juga enggak juga. Enggak juga ya. Karena kalau bisa kita flashback semua hal yang viral di media sosial itu, coba perhatikan, pasti kebanyakan dari sesuatu yang tidak disengajai. Baik kan kita bisa lihat dari jenis videonya, Iya, betul, betul. dari apapun itu. Artinya itu, akhirnya saya menyimpulkan memang semua hal yang viral itu tidak bisa diciptakan, karena pada akhirnya yang menjadi dewan juri adalah netizen. Itu tadi Kang. Ya. Itu, Kang. Itu dia tadi kan bahaya kayaknya Kang ya kalau menyerahkan apa nilai karya kita ke netizen gitu ya. Ya itu dia, saya sepakat Akang bilang ya memang harus punya standar nilai kita gitu ya. Iya, buat pribadi saja. Karena kalau mau pakai standar nilai netizen agak repot. Repot, Karena banyak kepala. Ya paling tidak kita sudah bisa mempertanggungjawabkan buat diri kita bahwa karya yang saya upload, yang saya posting adalah sudah baik menurut saya. Kang, kalau saya mau tanya situasi Palu sekarang apa yang bagus dijadikan apa ya? Kalau menurut Akang ya, yang menarik dijadikan lagu. Kalau bikin lagu ini bagus Kang, Agak apa? Adipura. Oh iya. Keren kayak itu Kang. Ya baru sodorkan ke pemerintah kan. Siapa tahu wali kota mau beli lagunya. Keren itu Kang. Pasti banyak yang ini.
Baru kita video klipnya di tempat sampah. Gitu. Kalau lagi apa namanya video klipnya pas ini bagus Kang. Pas habis hujan. Di Pas jalur habis 2 hujan. itu bagus, jalur 2. Pas habis hujan itu kan biasanya muncul semua itu kan. Iya, kalau pas panas, pas cerah kan bersih gitu ya. Pas hujan kau datang, Adipura. Oke Kang, terakhir mungkin Kang ada apa namanya? Ada quotes kah yang bisa dibagi untuk teman-teman semua podcast? Quotes. Iya Kang, kalau di sini semua harus quote ya. mengakhiri dengan quotes. Jadi supaya kelihatan cerdas gitu ya. Quote saya apa ya? Jangan berhenti berkarya. Ya. Karena tidak ada karya yang percuma. Ya. Udah itu aja. Pertahankan nilai. Ya. Gitu Kang ya. Ya. Walaupun yang viral kadang apa? Kadang tidak terduga. Dan kadang yang viral itu Ya, belum tentu bernilai. belum gitu tentu ya. bernilai. Itu yang viral kadang-kadang dia punya batasan gitu. Hari ini mungkin dia viral, besok mungkin tidak lagi jadi perhatian. Tapi yang bernilai, yaitu dia tidak akan mati gitu ya. Iya. Hari ini, besok, ya paling tidak dapat inilah masih enak karena punya pesan. Gitu ya Kang? Ada lagi Kang? Udah itu aja. Kang, nyanyi dulu Kang, closing Kang. Oke. Saya nyanyikan lagu yang akan tayang minggu depan kayaknya. Pastikan saya. Oke. Ini lagu sebenarnya sudah ada di Fatal Pictures, tapi berbahasa Jawa dan ini akan saya Indonesiakan. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Itu yang sudah diposting Kang? Ini? Iya. Sudah yang versi campur sari. Oh. Nah, ini yang akan saya bikin ke bahasa Indonesia. Iya, iya. Jangan menggibah tetangga, hanya bikin luka, Keren. hanya bikin tambah dosa. Hidup harus menyayangi, saling memahami, saling doakan, menambah cinta. Janganlah banyak mengeluh, syukuri yang datang, rezeki bukan hanya uang. Hidup hanya sementara, bagai singgah ngopi tak lama, kita pasti kembali. Jangan mudah menyalahkan orang lain, ingatlah dosa kita sendiri. Kelak yang ditanyakan perbuatan kita sendiri, bukan kelakuan orang lain. Meminta maaf jika ada salah, membuat hati bahagia. Meminta maaf jika ada salah, membuat hati bahagia. Keren. Oke, teman-teman, itu lagu saya pikir pesannya kuat. Sip, nanti kita ketemu lagi di tamu-tamu sharing kita di Cuma Podcast. Bye. Terima kasih.